telah sampailah kita kepada kisah Nabi Nuh alaihi salam. Berlalulah beberapa tahun dari kematian Nabi Adam alaihi salam. Bunga-bunga berguguran di sekitar kuburnya, dan pohon-pohon, bebatuan tampak tidak bergairah. Banyak hal berubah di muka bumi, dan sesuai dengan hukum umum, terjadilah kealpaan terhadap wasiat Nabi Adam alaihi salam. Kesalahan yang dulu kembali terulang. Kesalahan dalam bentuk kelupaan, meskipun kali ini terulang secara berbeda. Sebelum lahirnya kaum Nabi Nuh alaihi salam, telah hidup 5 orang saleh dari kakek-kakek kaum mereka. Mereka hidup selama beberapa zaman, kemudian mereka mati. Mereka adalah Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq, dan Nasr. Setelah kematian mereka, orang-orang membuat patung-patung dari mereka dalam rangka menghormati mereka dan sebagai peringatan terhadap mereka. Kemudian berlalulah waktu. Lalu orang-orang yang memahat patung itu telah mati. Lalu datanglah anak-anak mereka. Kemudian anak-anak mereka mati. Lalu datanglah cucu-cucu mereka. Kemudian timbullah berbagai dongeng, khurafat yang membelenggu akal manusia, di mana disebutkan bahwa patung-patung itu memiliki kekuatan khusus. Disinilah iblis memanfaatkan kesempatan dan ia membisikkan kepada manusia bahwa berhala-berhala tersebut adalah Tuhan yang dapat mendatangkan manfaat dan menolak bahaya, sehingga akhirnya manusia menyembah berhala-berhala itu. Dalam situasi seperti itu, kejahatan akan memenuhi bumi dan akal manusia akan runtuh dan kalah, serta akan meningkatnya kelaliman dan banyaknya orang-orang yang teraniaya. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Alhasil, kehidupan manusia semuanya akan berubah menjadi neraka jahim. Situasi demikian ini pasti terjadi ketika manusia menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang disembah itu berupa batu, anak sapi dari emas, penguasa dari manusia, sistem dari berbagai sistem, mazhab dari berbagai mazhab, atau bahkan kuburan seorang waliullah. Sebab satu-satunya yang menjamin persamaan di antara manusia adalah saat mereka hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saat Dia diakui sebagai pencipta mereka dan yang membuat undang-undang bagi mereka. Tapi saat jaminan ini hilang, ada seorang yang mengklaim atau ada sistem yang mengklaim memiliki wewenang ketuhanan, maka manusia akan binasa dan hilanglah kebebasan mereka sepenuhnya. Penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan hanya sebagai sebuah tragedi yang dapat menghilangkan kebebasan, namun pengaruh buruknya dapat merembet ke akal manusia dan dapat mengotorinya. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia agar dapat mengenalnya dan menjadikan akalnya sebagai permata. Permata yang bertujuan untuk memperoleh ilmu pengetahuan, dan ilmu yang paling penting adalah kesadaran bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala semata sebagai satu-satunya pencipta dan selainnya adalah makhluk. Ini adalah poin penting dan dasar pertama yang harus ada sehingga manusia bisa sukses menjalankan tugasnya sebagai khalifah di muka bumi. Ketika akal manusia kehilangan potensinya dan berpaling ke selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka manusia akan tertimpa kesalahan. Terkadang seseorang mengalami kemajuan secara materi karena ia berhasil melalui jalan-jalan kemajuan meskipun ia tidak beriman kepada Allah. Namun kemajuan materi ini yang tidak disertai dengan pengenalan kepada Allah akan menjadi siksa yang lebih keras daripada siksaan apapun. Karena ia pada akhirnya akan menghancurkan manusia itu sendiri. Ketika manusia menyembah selain Allah, maka akan meningkatlah penderitaan kehidupan dan kefakiran manusia. Terdapat hubungan kuat antara kehinaan manusia dan kefakiran mereka, serta tidak berimannya mereka kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 96 yang artinya, seandainya penduduk-penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Demikianlah bahwa kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau syirik kepadanya
akan menyebabkan hilangnya kebebasan dan hancurnya akal, serta meningkatnya kefakiran, serta kosongnya kehidupan dari tujuan yang mulia. Dalam situasi yang seperti ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nuh alaihi salam untuk membawa ajarannya kepada kaumnya. Nabi Nuh alaihi salam adalah seorang hamba yang akalnya tidak terpengaruh oleh polusi kolektif, yang menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memilih hambanya Nuh dan mengutusnya di tengah-tengah kaumnya. Nabi Nuh alaihi salam membuat semacam revolusi pemikiran. Ia berada di puncak kemuliaan dan kecerdasan. Ia merupakan manusia terbesar di zamannya. Ia bukan seorang raja di tengah-tengah kaumnya, bukan penguasa mereka, dan juga bukan orang paling kaya di antara mereka. Kita mengetahui bahwa kebesaran tidak selalu berhubungan dengan kerajaan, kekayaan, dan kekuasaan. Tiga hal tersebut biasanya dimiliki oleh jiwa-jiwa yang hina, namun kebesaran terletak pada kebersihan hati, kesucian nurani, dan kemampuan akal untuk mengubah kehidupan di sekitarnya. Nabi Nuh alaihi salam memiliki semua itu, bahkan lebih dari itu. Nabi Nuh alaihi salam adalah manusia yang mengingat dengan baik perjanjian Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Nabi Adam alaihi salam beserta anak-anaknya. Ketika dia menciptakan mereka di alam atom berdasarkan fitrah, ia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum pengutusannya pada manusia, dan semua nabi beriman kepada Allah sebelum mereka diutus. Di antara mereka ada yang tanda kutip mencari Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada juga di antara mereka yang beriman kepadanya dari lubuk hati yang paling dalam seperti Nabi Musa alaihissalam. Dan di antara mereka ada yang beribadah kepadanya dan menyendiri di Gua Hiro layaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terdapat sebat lain berkenaan dengan kebesaran Nabi Nuh alaihissalam. Ketika ia bangun, tidur, makan, minum, atau mengenakan pakaian, masuk atau keluar, ia selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memujinya, serta mengingat nikmatnya dan selalu bersyukur kepadanya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata tentang Nuh dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat ketiga, sesungguhnya dia adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih hamba-hambanya yang bersyukur, dan Allah memilih Nabi Nuh alaihi salam sebagai hamba yang bersyukur dan mengutusnya sebagai nabi pada kaumnya. Nabi Nuh keluar menuju kaumnya dan memulai dakwahnya. Wahai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain Ia. Sesungguhnya jika kamu tidak menyembah Allah, aku takut kamu akan ditimpa azab hari yang besar. Dengan kalimat yang singkat itu, Nabi Nuh alaihissalam meletakkan hakikat ketuhanan kepada kaumnya dan hakikat hari kebangkitan. Bahwa di sana hanya ada satu pencipta yang berhak disembah, yaitu Allah, dan di sana juga terdapat kematian kemudian dibangkitkan. Kemudian datanglah hari kiamat, hari yang besar yang di dalamnya terdapat siksaan yang besar. Nabi Nuh alaihissalam menjelaskan kepada kaumnya bahwa mustahil terdapat selain Allah yang Maha Esa sebagai pencipta mereka. Ia memberikan pengertian kepada mereka bahwa setan telah lama menikung mereka dan telah tiba waktunya untuk menghentikan tipuan ini. Nuh alaihissalam menyampaikan kepada mereka bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memuliakan manusia. Dia telah menciptakan mereka, memberi mereka rizki dan menganugerahi akal kepada mereka. Manusia mendengarkan dakwahnya dengan penuh kehusyuan. Dakwah Nabi Nuh cukup mengguncang jiwa mereka, laksana tembok yang akan roboh, yang saat itu ada seorang yang tertidur dan engkau menggoyangkan tubuhnya agar ia bangun. Barangkali ia akan takut dan ia marah meskipun engkau bertujuan untuk menyelamatkannya. Akar-akar kejahatan yang ada di bumi mendengar dan merasakan ketakutan. Pilar-pilar kebencian terancam dengan cinta ini yang dibawa oleh Nabi Nuh alaihi salam. Setelah mendengar dakwah Nabi Nuh, kaumnya terpecah menjadi dua kelompok. Kelompok orang-orang lemah, orang-orang fakir, dan orang-orang yang menderita.
di mana mereka merasa dilindungi dengan adanya dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Sedangkan kelompok yang lain adalah kelompok orang-orang kaya, orang-orang kuat dan para penguasa, di mana mereka menghadapi dakwah Nabi Nuh dengan penuh keraguan. Bahkan ketika mereka mempunyai kesempatan, mereka mulai melancarkan serangan untuk melawan Nabi Nuh alaihissalam. Mula-mula mereka menuduh bahwa Nabi Nuh adalah manusia biasa seperti mereka. Maka berkatalah pemimpin-pemimpin yang kafir dari kaumnya, "Kami tidak melihatmu, Nabi Nuh, melainkan sebagai seorang manusia biasa seperti kami." Dalam tafsir Al-Qurtubi disebutkan bahwa masyarakat yang menentang dakwahnya adalah para pembesar dari kaumnya. Mereka dikatakan al-mala karena mereka seringkali berkata, misalnya mereka berkata kepada Nabi Nuh alaihissalam, "Wahai Nuh, engkau hanyalah manusia biasa." Padahal Nabi Nuh mengatakan bahwa ia memang manusia biasa. Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul dari manusia ke muka bumi karena bumi dihuni oleh manusia. Seandainya bumi dihuni oleh para malaikat, niscaya Allah akan mengutus seorang rasul dari golongan malaikat. Berlanjutlah peperangan antara orang-orang kafir dan Nabi Nuh alaihissalam. Mula-mula rezim penguasa menganggap bahwa dakwah Nabi Nuh akan mati dengan sendirinya. Namun ketika mereka melihat bahwa dakwahnya menarik perhatian orang-orang fakir, orang-orang lemah dan pekerja-pekerja sederhana, mereka mulai menyerang Nabi Nuh dari sisi ini. Mereka menyerangnya dengan melalui pengikutnya dan berkata kepada mereka, "Tiada yang mengikutimu selain orang-orang fakir dan orang-orang lemah serta orang-orang hina." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Dia berkata, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang nyata bagimu agar kamu tidak menyembah selain Allah. Sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa azab pada hari yang sangat menyedihkan." Maka berkatalah pemimpin-pemimpin kafir dari kaumnya, "Kami tidak melihatmu melainkan sebagai seorang manusia biasa seperti kami. Dan kami tidak melihat orang-orang yang mengikutimu melainkan orang-orang yang hina di antara kami, yang lekas percaya saja, dan kami tidak melihatmu memiliki sesuatu kelebihan apapun atas kami. Bahkan kami yakin bahwa kamu adalah orang-orang yang berdusta." Demikianlah telah berkecamuk pertarungan antara Nabi Nuh dan para bangsawan dari kaumnya. Orang-orang yang kafir itu menggunakan dalih persamaan dan mereka berkata kepada Nabi Nuh alaihissalam, "Dengarkanlah wahai Nuh, jika engkau ingin kami beriman kepadamu, maka usirlah orang-orang yang beriman kepadamu. Sesungguhnya mereka itu orang-orang yang lemah dan orang-orang yang fakir, sementara kami adalah kaum bangsawan dan orang-orang kaya di antara mereka. Dan mustahil engkau menggabungkan kami bersama mereka dalam satu dakwah, dalam satu majelis." Nabi Nuh mendengar apa yang dikatakan oleh orang-orang kafir dari kaumnya. Ia mengetahui bahwa mereka menentang, meskipun demikian ia menjawabnya dengan sangat baik. Ia memberitahukan kepada kaumnya bahwa ia tidak dapat mengusir orang-orang mukmin karena mereka bukanlah tamu-tamunya, namun mereka adalah tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah bukan terletak dalam rumahnya, di mana masuk di dalamnya orang-orang yang dikehendakinya dan terusir darinya orang-orang yang dikehendakinya. Tetapi rahmat terletak di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala, di mana Dia menerima siapa saja yang Ia kehendaki di dalamnya. Nabi Nuh alaihissalam mematahkan semua argumentasi orang-orang kafir dengan logika para nabi yang mulia, yaitu logika pemikiran yang sunyi dari kesombongan pribadi dan kepentingan-kepentingan khusus. Nabi Nuh alaihissalam berkata kepada mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberinya agama, kenabian dan rahmat. Sedangkan mereka tidak melihat apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Selanjutnya, ia tidak memaksakan mereka untuk mempercayai apa yang disampaikannya saat mereka membenci. Kalimah tauhid, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, tidak dapat dipaksakan atas seseorang. Ia memberitahukan kepada mereka bahwa ia tidak meminta imbalan dari mereka atas dakwahnya. Ia tidak meminta harta dari mereka sehingga memberatkan mereka.
Sesungguhnya ia hanya mengharapkan pahala atau imbalan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah lah satu-satunya yang memberikan pahala kepadanya. Nabi Nuh alaihi salam menerangkan kepada mereka bahwa ia tidak dapat mengusir orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun sebagai nabi, ia juga memiliki keterbatasan, dan keterbatasan itu adalah tidak diberikan hak baginya untuk mengusir orang-orang yang beriman karena dua alasan. Bahwa mereka akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan beriman kepadanya, maka bagaimana ia akan mengusir orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Kemudian seandainya ia mengusir mereka, maka mereka akan menentangnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini berakibat pada pemberian pahala dari Allah Subhanahu wa taala atas keimanan mereka dan balasannya atas siapapun yang mengusir mereka. Maka siapa lagi yang dapat menolong Nabi Nuh dari siksa Allah seandainya ia mengusir orang-orang yang beriman? Demikianlah Nabi Nuh alaihi salam menunjukkan bahwa permintaan kaumnya agar ia mengusir orang-orang mukmin adalah tindakan yang bodoh dari mereka. Nabi Nuh alaihi salam kembali menyatakan bahwa ia tidak dapat melakukan sesuatu di luar wewenangnya. Ia memberitahu mereka atas kerendahannya dan kepatuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia tidak dapat melakukan sesuatu yang merupakan bagian dari kekuasaan Allah, yaitu pemberian nikmatnya kepada hamba-hamba yang ia kehendaki. Nabi Nuh tidak mengetahui ilmu gaib karena ilmu gaib hanya dikhususkan dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia juga memberitahukan kepada mereka bahwa ia bukanlah seorang raja, yakni kedudukannya bukan seperti kedudukan para malaikat. Nabi Nuh alaihi salam berkata kepada mereka, sesungguhnya orang-orang yang kalian pandang sebelah mata dan kalian hina dari orang-orang mukmin yang kalian remehkan itu, sesungguhnya pahala mereka itu tidak sirna dan tidak berkurang dengan adanya penghinaan kalian terhadap mereka. Sungguh Allah Subhanahu wa taala lebih tahu terhadap apa yang ada di dalam diri mereka. Dialah yang membalas amal mereka. Sungguh aku telah menganiaya diriku sendiri seandainya aku mengatakan bahwa Allah tidak memberikan kebaikan kepada mereka. Kemudian rezim penguasa mulai bosan dengan perdebatan ini. Perdebatan yang disampaikan oleh Nabi Nuh alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala menceritakan sikap mereka terhadap Nabi Nuh di dalam firman-Nya Al-Qur'an surah Hud ayat 32 sampai 34. Mereka berkata, "Hai Nuh, sesungguhnya kamu telah terbantah dengan kami dan kamu telah memperpanjang bantahanmu terhadap kami. Maka datangkanlah kepada kami azab yang kamu ancam kepada kami jika kamu termasuk orang-orang yang benar." Nuh menjawab, "Hanyalah Allah yang akan mendatangkan azab itu kepadamu jika Dia menghendaki, dan kamu sekali-kali tidak dapat melepas diri. Dan tidaklah bermanfaat kepadamu nasihatku jika aku hendak memberi nasihat kepadamu. Sekiranya Allah Subhanahu wa taala hendak menyesatkan kamu, Dia adalah Tuhanmu dan kepadanya lah kamu dikembalikan." Nabi Nuh alaihi salam menambahkan bahwa mereka tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang menjadi sebab terjadinya segala sesuatu, namun mereka memperoleh kesesatan disebabkan oleh ikhtiar mereka dan kebebasan mereka serta keinginan mereka. Layaknya iblis dahulu pernah berkata, "Karena engkau telah menghukum saya tersesat." Secara zahir tampak bahwa makna ungkapan itu berarti Allah lah yang menyesatkannya. Padahal secara hakikat bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberinya kebebasan dan kemudian Dia akan memintai pertanggungjawabannya. Kita tidak sependapat dengan pandangan Al-Qadariyah, Al-Mu'tazilah dan Imamiyah. Mereka berpendapat bahwa keinginan manusia cukup sebagai kekuatan untuk melakukan perbuatannya, baik itu ketaatan maupun kemaksiatan. Alhasil, Allah Subhanahu wa taala mengarahkan setiap makhluk sesuai dengan arah penciptaannya, baik menuju kebaikan maupun keburukan. Ini termasuk kebebasan sepenuhnya. Manusia memilih dengan kebebasannya, kemudian Allah mengarahkan jalan menuju pilihannya itu. Iblis memilih jalan kesesatan, maka Allah mengarahkan jalan kesesatan itu kepadanya. Sedangkan orang-orang kafir dari kaum Nabi Nuh memilih jalan yang sama, maka Allah akan mengarahkan jalan itu pada mereka.
perdebatan pun berlanjut. Dan perdebatan antara orang-orang kafir dan Nabi Nuh semakin melebar. Sehingga ketika argumentasi mereka terpatahkan dan mereka tidak dapat mengatakan sesuatu yang pantas, mereka mulai keluar dari batas-batas adab dan berani mengejek Nabi Allah. Pemuka-pemuka dari kaumnya berkata, "Sesungguhnya kami memandang kamu berada dalam kesesatan yang nyata." Al-Quran Suratul A'raf ayat 60. Nabi Nuh alaihi salam menjawab dengan menggunakan sopan santun sebagaimana para nabi yang agung. Nabi Nuh alaihi salam menjawab, "Wahai kaumku, tak ada padaku kesesatan sedikit pun, tetapi aku adalah utusan dari Tuhan semesta alam. Aku sampaikan kepadamu amanat-amanat Tuhanku dan aku memberi nasihat kepadamu. Dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui." Nabi Nuh alaihi salam tetap melanjutkan dakwah di tengah-tengah kaumnya. Waktu demi waktu, hari demi hari, dan tahun demi tahun. Berlalulah masa yang panjang itu, namun Nabi Nuh tetap mengajak kaumnya. Nabi Nuh berdakwah kepada mereka siang dan malam dengan sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan. Bahkan ia memberikan contoh pada mereka, memberikan keteladanan pada mereka. Ia menjelaskan kepada mereka tanda-tanda kebesaran Allah dan kekuasaannya di dunia ini. Namun setiap kali ia mengajak mereka untuk menyembah Allah, mereka lari darinya. Dan setiap kali ia mengajak mereka agar Allah mengampuni mereka, mereka meletakkan jari-jari mereka di telinga-telinga mereka. Dan mereka menampakkan kesombongan di depan kebenaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan apa yang dialami oleh Nabi Nuh alaihi salam dalam firman-Nya Al-Quran Surah Nuh ayat 5-12 yang artinya, Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku malam dan siang, maka seruanku itu hanyalah menambah mereka lari dari kebenaran. Dan sesungguhnya setiap kali aku menyeru mereka agar engkau mengampuni mereka, mereka memasukkan anak jari mereka ke dalam telinganya dan menutup bajunya ke mukanya. Dan mereka tetap mengingkari dan menyombongkan diri dengan keterlaluan. Kemudian sesungguhnya aku telah menyeru mereka dengan cara yang terang-terangan. Kemudian aku menyeru mereka lagi dengan terang-terangan dan dengan diam-diam. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan membanyakkan harta dan anak-anakmu. Dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai." Namun apa yang dikatakan oleh kaumnya? Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya mereka telah mendurhakaiku dan telah mengikuti orang-orang yang harta dan anak-anaknya tidak menambah kepadanya melainkan kerugian belaka. Mereka telah melakukan tipu daya yang amat besar dan mereka berkata, janganlah sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu, dan jangan pula sekali-kali meninggalkan penyembahan Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq, dan Nasr. Dan sesudahnya mereka telah menyesatkan kebanyakan manusia, dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang lalim itu selain kesesatan." Nabi Nuh alaihi salam tetap melanjutkan dakwah di tengah-tengah kaumnya selama 950 tahun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Ankabut ayat 14, "Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka ia tinggal di antara mereka 1000 tahun kurang 50 tahun. Sayangnya jumlah kaum mukmin tidak bertambah, sedangkan jumlah kaum kafir justru bertambah. Nabi Nuh teramat sedih, namun ia tidak sampai kehilangan harapan. Ia senantiasa mengajak kaumnya dan berdebat dengan mereka, namun kaumnya selalu menghadapinya dengan penuh kesombongan, kekufuran, dan penentangan. Nabi Nuh alaihi salam sangat bersedih terhadap kaumnya, namun ia tidak sampailah pada putus asa. Ia tetap menjaga harapan itu selama 950 tahun. Tampak bahwa usia manusia sebelum datangnya topan cukup panjang, dan barangkali usia panjang bagi Nabi Nuh alaihi salam merupakan bagian mukjizat khusus baginya.
Datanglah hari di mana Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Nuh bahwa orang-orang yang beriman dari kaumnya tidak akan bertambah lagi. Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepadanya agar ia tidak bersedih atas tindakan mereka. Maka pada saat itu Nabi Nuh alaihi salam berdoa agar orang-orang kafir dihancurkan. Ia berkata, "Ya Tuhanku, janganlah Engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi." Nabi Nuh alaihi salam membenarkan doanya dengan alasan, "Sesungguhnya jika Engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu dan mereka tidak akan melahirkan selain anak yang berbuat maksiat dan kafir." Al-Quran Surah Nuh ayat ke-27. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran Surah Hud yang artinya, "Dan diwahyukan kepada Nuh bahwasanya sesekali tidak akan beriman di antara kaummu kecuali orang yang telah beriman saja. Karena itu janganlah kamu bersedih hati tentang apa yang selalu mereka kerjakan. Dan buatlah bahtera itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami. Dan janganlah kamu bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang lalim itu. Sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan." Kemudian Allah Subhanahu wa taala menetapkan hukumnya atas orang-orang kafir, yaitu datangnya angin taufan. Allah Subhanahu wa taala memberitahu Nuh bahwa ia akan membuat perahu ini dengan pengawasan kami dan wahyu kami, yaitu dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala dan pengajaran Allah Subhanahu wa taala, serta sesuai dengan pengarahannya dan bantuan para malaikat. Allah Subhanahu wa taala menetapkan perintahnya kepada Nabi Nuh, "Dan janganlah kamu bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang lalim itu, sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan." Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan orang-orang yang lalim, apapun kedudukan mereka dan apapun kedekatan mereka dengan Nabi. Allah Subhanahu wa taala melarang nabinya untuk berdialog dengan mereka atau menengahi urusan mereka. Nabi Nuh mulai menanam pohon untuk membuat perahu dari pohon itu. Ia menunggu beberapa tahun, kemudian ia memotong apa yang ditanamnya dan mulai merakitnya. Alhasil, jadilah perahu yang besar, perahu yang tinggi dan perahu yang kuat. Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan keterangan secara detail dalam nas-nas agama berkenaan dengan hal tersebut yang tidak memberikan kepentingan pada kandungan cerita dan tujuannya yang penting. Nabi Nuh alaihi salam mulailah membangun perahu, mulailah membangun rakit dan hingga terjadilah perahu itu. Lalu orang-orang kafir lewat di depannya saat ia dalam keadaan serius membuat perahu. Saat itu cuaca atau udara sangatlah kering dan di sana tidak terdapat sungai atau laut yang dekat. Bagaimana perahu ini akan berlayar, wahai Nuh? Apakah ia akan berlayar di atas tanah? Di manakah air yang memungkinkan bagi perahumu untuk berlayar? Sungguh, Nuh telah gila. Orang-orang kafir semakin tertawa terbahak-bahak dan semakin mengejek Nabi Nuh. Puncak pertentangan dalam kisah Nabi Nuh tampak dalam masa ini. Kebatilan mengejek kebenaran dan cukup lama menertawakan kebenaran. Mereka menganggap bahwa dunia adalah milik mereka dan bahwa mereka akan selalu mendapatkan keamanan dan bahwa siksa tidak akan terjadi. Namun anggapan mereka itu sama sekali tidak terbukti. Datangnya angin menjungkir balikan semua perkiraan mereka. Saat itu orang-orang mukmin mengejek balik orang-orang kafir dan ejekan mereka adalah kebenaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Hud ayat 38 sampai 39 yang artinya, "Dan mulailah Nuh membuat bahtera itu, dan setiap kali pemimpin kaumnya berjalan melewati Nuh, mereka mengejeknya. Berkatalah Nuh, jika kamu mengejek kami, maka sesungguhnya kami pun akan mengejekmu sebagaimana kamu sekalian mengejek kami. Kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa oleh azab yang menghinakan dan yang akan ditimpa azab yang kekal." Selesailah pembuatan perahu dan duduk menunggu perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah mewahyukan kepada Nabi Nuh
bahwa jika ada yang mempunyai dapur, maka ini sebagai tanda dimulainya bencana. Disebutkan bahwa dalam tafsiran dari At-Tanur ialah oven, alat untuk memanggang roti yang ada di dalam rumah Nabi Nuh. Jika keluar darinya air dan ia lari, maka itu merupakan perintah bagi Nuh untuk segera bergerak. Maka pada suatu hari tanur itu mulai menunjukkan tanda-tandanya dari dalam rumah Nabi Nuh. Lalu Nabi Nuh segera membuka perahunya dan mengajak orang-orang mukmin untuk menaikinya. Malaikat Jibril alaihissalam turun ke bumi. Nabi Nuh alaihissalam membawa burung, binatang buas, binatang yang telah berpasang-pasangan, sapi, gajah, semut dan lain sebagainya. Di dalam perahu itu, Nabi Nuh juga telah membuat kandang bagi binatang buas. Jibril menggiring setiap dua binatang yang berpas-pasang agar setiap spesies binatang tidak punah dari muka bumi ini. Ini berarti bahwa bencana ini telah menenggelamkan bumi semuanya. Kalau tidak demikian, maka buat apa ia harus mengangkut jenis binatang-binatang itu? Binatang-binatang mulai menaiki perahu beserta orang-orang yang beriman dari kaumnya. Jumlah orang-orang mukmin sangat sedikit. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hingga apabila perintah kami datang dan tanur telah memancarkan air, kami berfirman, muatkanlah ke dalam bahtera itu dari masing-masing binatang sepasang jantan dan betina. Dan keluargamu kecuali orang yang terdahulu ketetapan terhadapnya, dan muatkanlah pula orang-orang yang beriman. Dan tidak beriman bersama Nuh itu kecuali sedikit. Istri Nabi Nuh alaihissalam tidak beriman kepadanya sehingga ia tidak ikut naik perahu. Dan salah satu anaknya yang menyembunyikan kekafirannya dengan menampakkan keimanan di depan Nabi Nuh, ia pun tidak ikut menaikinya. Mayoritas manusia saat itu tidak beriman sehingga mereka tidak ikut berlayar. Hanya orang-orang mukmin yang mengarungi lautan bersamanya. Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, terdapat 80 orang dari kaum Nabi Nuh yang beriman kepadanya. Lalu air mulai meninggi keluar dari celah-celah bumi. Tidak satupun celah di muka bumi ini keluar kecuali air keluar darinya. Sementara dari langit turunlah hujan yang amat deras yang belum pernah turun hujan dengan seperti itu. Dan tidak akan ada hujan seperti itu pun sesudahnya. Lautan semakin bergolak dan ombak yang menerpa apa saja yang menyapu bumi. Perut bumi bergerak dengan gerakan yang tidak wajar sehingga bola bumi untuk pertama kalinya tenggelam dalam air sehingga ia menjadi bola air. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an suratul Qamar ayat 11-13 yang artinya, maka kami bukakan pintu-pintu langit dengan menurunkan air yang tercurah. Dan kami jadikan bumi memancarkan mata air, maka bertemulah air-air itu untuk satu urusan yang telah ditetapkan. Dan kami angkut Nuh ke atas bahtera yang terbuat dari papan dan paku. Air meninggi di atas kepala manusia dan ia melampaui ketinggian pohon, bahkan puncak gunung. Akhirnya permukaan bumi diselimuti dengan air. Ketika mula-mula datang topan, Nabi Nuh memanggil-manggil putranya. Putranya berdiri agak jauh darinya. Nabi Nuh memanggilnya dan berkata, wahai anakku, naiklah ke kapal bersama kami dan janganlah kamu berada bersama orang-orang yang kafir. Sontak anak itu menjawab, aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat memeliharaku dari air bah. Nabi Nuh kembali memanggil dan menyerunya, tidak ada yang melindungi hari ini dari azab Allah selain orang-orang yang dirahmatinya. Lalu selesailah dialog antara Nabi Nuh alaihissalam dan anaknya yang tidak beriman. Dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya. Maka jadilah anak itu termasuk orang-orang yang ditenggelamkan. Kita perhatikan ungkapan dalam Al-Quranul Karim ayat Hud ayat 43. Dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya. Ombak tiba-tiba mengakhiri dialog mereka. Nabi Nuh mencari namun ia tidak mendapati anaknya. Ia tidak menemukan selain gunung ombak yang semakin meninggi bersama perahu itu. Nabi Nuh tidak dapat melihat segala sesuatu selain air. Allah Subhanahu wa taala berkehendak sebagai rahmat darinya untuk menenggelamkan si anak jauh dari penglihatan si ayah. Ini juga adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terhadap si ayah.
Anak Nabi Nuh mengira bahwa gunung akan mencegahnya dari kejaran air, namun ia pun terkejar dan pada akhirnya ikut tenggelam. Bencana terus berlanjut dan terus membawa perahu Nabi Nuh. Setelah berlalu beberapa saat, pemandangan tertuju kepada bumi yang telah musnah sehingga tiada kehidupan kecuali sebagian kayu yang darinya Nabi Nuh membuat perahu di mana ia menyelamatkan orang-orang mukmin. Begitu juga binatang-binatang yang ikut bersama mereka. Adalah hal yang sulit bagi kita untuk membayangkan kedahsyatan bencana itu. Yang jelas, ia menunjukkan kekuasaan pencipta. Perahu itu berlayar dengan mereka dalam ombak yang laksana gunung. Sebagian ulama kontemporer, sebagian ilmuwan meyakini bahwa terpisahnya beberapa benua dan terbentuknya bumi dalam rupa seperti sekarang ini, salah satunya adalah akibat dari bencana banjir yang pernah terjadi terdahulu. Bencana yang dialami oleh Nabi Nuh terus berlanjut dalam beberapa zaman di mana kita tidak dapat mengetahui batasnya. Kemudian datanglah perintah Allah agar langit menghentikan hujannya, agar bumi tetap menjadi tenang dan menelan air itu, agar kayu-kayu perahu itu berlabuh di Al-Jud, yaitu nama suatu tempat di zaman dulu. Ada yang mengatakan bahwa ia adalah gunung yang terletak di tanah Irak. Dengan datangnya perintah ilahi, bumi kembali menjadi tenang, air menjadi surut, dan banjir telah menyucikan bumi dan memasuhnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai bumi, telanlah airmu, dan hai langit, berhentilah." Dan air pun disurutkan, perintah pun diselesaikan, dan bahtera itu berlabuh di atas bukit Judi. Dan dikatakan, binasalah orang-orang yang lalim. Air pun disurutkan, yakni air berkurang dan kembali ke celah-celah bumi. Segala urusan telah diputuskan dan orang-orang kafir telah hancur sepenuhnya. Dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memandulkan rahim-rahim wanita selama 40 tahun sebelum datangnya topan. Karena itu tidak ada yang terbunuh seorang bayi ataupun anak kecil. Bahtera itu berlabuh di atas sebuah bukit. Disebutkan bahwa hari itu bertepatan dengan hari Asyura atau hari ke-10 dari bulan Muharram. Lalu Nabi Nuh berpuasa dan memerintahkan orang-orang yang bersamanya untuk ikut berpuasa. Dikatakan, binasalah orang-orang yang lalim, yakni kehancuran bagi mereka. Topan mencucikan bumi dari mereka dan membersihkannya. Lenyaplah peristiwa yang mengerikan dengan lenyapnya topan. Dan berpindahlah pergulatan dari ombak ke jiwa Nabi Nuh. Ia mengingat anaknya yang tenggelam. Nabi Nuh tidak mengetahui saat itu bahwa anaknya menjadi kafir. Ia menganggap bahwa anaknya sebagai seorang mukmin yang memilih untuk menyelamatkan dirinya dengan cara berlindung kepada gunung. Namun, ombak telah mengakhiri percakapan antara keduanya sebelum mereka menyelesaikannya. Nabi Nuh tidak mengetahui seberapa jauh bagian keimanan yang ada pada anaknya. Lalu bergeraklah naluri kasih sayang dalam hati sang ayah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Nuh berseru kepada Tuhannya sambil berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya anakku termasuk keluargaku, dan sesungguhnya janji Engkau itulah yang benar, dan Engkau adalah hakim seadil-adilnya." Nuh ingin berkata kepada Allah bahwa anaknya itu termasuk bagian dari keluarganya yang beriman, dan Allah pernah menjanjikan kepadanya untuk menyelamatkan orang-orang yang beriman. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata dan menjelaskan kepada Nuh keadaan yang sebenarnya pada anaknya. "Wahai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu yang dijanjikan keselamatan. Sesungguhnya perbuatan tidak baik. Sebab itu janganlah kamu memohon kepadaku sesuatu yang kamu tidak ketahui hakikatnya. Aku memperingatkan kepadamu supaya kamu jangan termasuk orang-orang yang tidak berpengetahuan." Anak Nabi Nuh alaihissalam menyembunyikan kekufuran dan menampakkan keimanan. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan kepada Nabi Nuh ilmu gaib yang khusus dimilikinya, yakni Allah memberitahu keadaan sebenarnya dari anaknya. Allah ketika menasihatinya agar jangan sampai ia menjadi orang-orang yang tidak mengerti. Dia ingin menghilangkan darinya anggapan bahwa anaknya beriman kemudian mati bersama orang-orang kafir. Nabi Nuh alaihissalam memohon ampun kepada Tuhannya dan bertaubat kepadanya. Kemudian Allah merahmatinya dan memerintahkannya untuk turun dari perahu.
dalam keadaan dipenuhi dengan keberkahan Allah Subhanahu wa taala dan penjagaannya. Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari memohon kepada Engkau sesuatu yang aku tidak mengetahui. Dan sekiranya Engkau tidak memberi ampun kepadaku dan tidak menaruh belas kasihan kepadaku, niscaya aku termasuk orang-orang yang rugi." Lalu difirmankan, "Wahai Nuh, turunlah dengan selamat dan penuh keberkahan dari kami atasmu dan atas umat-umat yang beriman dari orang-orang yang bersamamu." Nabi Nuh alaihi salam turun dari perahunya dan ia melepaskan burung-burung, melepaskan binatang-binatang buas sehingga mereka menyebar ke bumi. Setelah itu orang mukmin juga turun. Nabi Nuh meletakkan dahinya ke atas tanah dan bersujud. Saat itu bumi masih basah karena pengaruh banjir tadi. Nabi Nuh bangkit setelah selesai salatnya dan menggali pondasi untuk membangun tempat ibadah yang agung bagi Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang selamat menyalakan api dan duduk-duduk di sekelilingnya. Menyalakan api sebelumnya dilarang dalam perahu karena dikhawatirkan api akan menyentuh kayu-kayunya dan membakarnya. Tak seorang pun di antara mereka memakan makanan yang hangat selama masa banjir. Berlalulah hari puasa sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kisah Nabi Nuh alaihi salam. Semoga kita bisa mengambil ibrah, mengambil manfaat, mengambil peringatan atas apa yang pernah Allah berikan kepada Nabi Nuh alaihi salam dan menjadikan kisah ini sebagai bekal bagi kita untuk meningkatkan keimanan dan pengetahuan kita.